Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Santoso, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Bina Bangsa di Kota Serang, Banten. Video ini diambil dalam rangka untuk memenuhi tugas di mata kuliah database dan pengambilan keputusan yang diampu oleh dosen pembimbing Dr. Pramudianto. Bicara tentang pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui proses mental dan berpikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada, baik yang mempunyai pengaruh negatif ataupun pengaruh positif. Pengambilan keputusan merupakan suatu peranan yang penting dalam manajemen, karena keputusan yang diambil manajemen merupakan keputusan akhir yang harus direncanakan dalam organisasi atau bisnis yang akan dijalankannya. Keputusan manajer sangat penting karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari merusak nama baik organisasi atau perusahaan sampai dengan pada kerugian finansial. Oleh sebab itu, seorang manajer harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Menurut pendapat ahli, di antaranya Josh R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sains sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data. Josh R. Terry menjelaskan tentang tahapan-tahapan pengambilan keputusan, yaitu merumuskan problem yang bersangkutan, kemudian menganalisis problem tersebut, menetapkan sejumlah alternatif, mengevaluasi masing-masing alternatif, dan memilih alternatif yang akan menjadi keputusan dan akan dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, pengambilan keputusan tersebut saya akan menyampaikan tentang suatu permasalahan perencanaan usaha, apakah layak untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Nah, jenis usaha ini adalah pada jenis usaha pembuatan nugget yang berbahan ikan bandeng. Pertanyaannya, mengapa ikan bandeng? Bukannya selama ini nugget hanya terbuat dari ayam dan daging sapi? Itulah yang melatar belakangnya. Stok ikan bandeng untuk wilayah Kota Serang dan umumnya adalah Banten sangat berlimpah. Dan saat ini makanan yang terbuat dari ikan bandeng, contohnya adalah sate bandeng, itu merupakan ciri khas dari Kota Serang dan sekitarnya. Nah, sebelum memutuskan apakah layak dilaksanakan atau tidak jenis usaha ini, maka ada beberapa data yang harus diambil agar studi kelayakan ini berjalan dengan baik. Tahapan tersebut adalah menyangkut data ketersediaan bahan baku ikan bandeng itu. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kegemaran terhadap nugget. Ini hasil dari survei. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tingkat kegemaran masyarakat tentang ikan bandeng itu sendiri. Dan yang terakhir nanti adalah data juga yang diambil dari survei adalah kemungkinan jika nugget bandeng ini diproduksi adalah jenis rasanya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah data dari ketersediaan bahan baku. Berdasarkan sumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tahun 2012, ini cukup lama, ternyata bahwa total produksi ikan bandeng di wilayah Banten adalah sebanyak 9.547 ton. Dan ini sangat-sangat luar biasa kalau melihat nilai produktifnya itu sampai dengan hampir 200 miliar kalau dinominalkan dalam bentuk rupiah. Artinya dari data bahan baku ini sangat memungkinkan untuk diproduksi secara terus-menerus. Yang kedua adalah tingkat kegemaran
makan nugget yang selama ini sudah ada di pasaran, yaitu yang terbuat dari bahan baku ayam ataupun daging sapi. Survei ini disampaikan kepada 30 orang yang terdiri dari beberapa usia, kelompok usia, dan beberapa gender atau jenis kelamin. Ternyata bahwa dari 30 tersebut 23 orang itu setiap harinya ternyata sangat suka makan nugget dengan alasan praktis. Cukup dengan cocol saus mereka bisa makan. Kemudian dari sisi usia, ternyata bukan hanya anak-anak saja, hampir semua golongan umur itu menyukai nugget. Dan hampir setiap hari ternyata bahwa dalam satu keluarga itu tersedia namanya nugget. Artinya dari sisi kegemaran makan nugget, ternyata bahwa masyarakat kita itu sangat gemar dengan alasan kepraktisan dan rasanya juga. Data yang ketiga adalah data tingkat kegemaran makan ikan bandeng. Ini juga sama. Hasil survei dari 30 orang, bahwa dari 30 itu ternyata bahwa 20 orang adalah suka makan ikan bandeng. Tetapi dengan catatan bahwa yang suka itu ternyata ada hambatan di duri yang sangat banyak terdapat dalam daging ikan bandeng. Inilah justru dari survei ini ada peluang tingkat suka dan tidak suka terhadap ikan bandeng nanti itu bisa ditingkatkan dengan cara menghilangkan duri. Nah, inilah peluang yang dapat kita ambil nanti, yaitu dari nugget bandeng itu sendiri. Artinya dari tingkat kegemaran ini ada peluang. Yang keempat adalah rasa atau survei rasa yang akan diproduksi nanti. Ternyata dari data survei ini diperoleh bahwa masyarakat atau orang yang kita survei itu menginginkan adanya terobosan rasa, bukan hanya rasa original tetapi juga ada rasa-rasa yang lain. Nah, ini peluang juga. Dengan melihat survei-survei yang ada tadi itu, data 4 data produk atau data yaitu dari ketersediaan bahan baku, kemudian tingkat kesukaan dari nugget itu sendiri, yang ketiga adalah tingkat kegemaran ikan bandeng, dan yang keempat adalah kemungkinan diproduksi dengan rasa yang lain. Maka saya sebagai calon pengusaha yang memimpin produksi nugget ikan bandeng berkesimpulan bahwa usaha nugget bandeng ini sangat menjanjikan untuk dilaksanakan. Jadi diputuskan bahwa berdasarkan data yang ada, kelayakan produksi nugget bandeng sangat layak untuk dilaksanakan. Demikian video tentang database dan pengambilan keputusan yang bertema kelayakan studi produksi nugget ikan bandeng. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.